Efektif serangan pertamanya Anies Baswedan. Iya. Runtuh itu. Lu ngapain ngurusin orang istilahnya gitu. Ngurusin dia mulu. Emang ada dendam pribadi. Nah, Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton. Kembali lagi di program Ngobrol Nalar bersama saya, Ahmad Hidayat. Nah, hari ini saya akan membahas soal debat capres ya. Nah, untuk membahas hal itu, saya sudah bersama dengan dua orang kawan saya, dosen-dosen muda ya, ahli-ahli di bidangnya. Nah, saya sapa satu persatu ya. Pertama, Yuda Kurniawan. Mas Yuda Kurniawan nih adalah pakar atau pengamat lah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Bakri. Halo Mas. Siang. Pagi, siang, tapi sore malam. Ya, karena YouTube nontonnya bisa kapan aja. Kapanpun aja, jadi nggak bisa juga siang. Nggak bisa siang. Harus lengkap. Tapping kita siang memang. Oke, sekarang saya sapa yang udah sering muncul di Nalar TV nih. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara UMN. Halo Mas Alvin. halo Mas Kembali Ahmad. lagi. Kemarin nih Mas Salam Alvin kenal. yang tema kita waktu itu soal joget Prabowo. Joget. Cukup viral di media sosial ya Mas Alvin ya. Sebagai pengamat joget gitu. Dulu mungkin Mas Alvin ini ikut Batavia Dancer kayaknya. Jadi sudah belly dance sambil gini-gini ntar. Oke. Biar gak tegang Biar aja cair, gitu. biar gak Karena panas. yang panas biar ada di debat capres aja. gitu. Kita cairnya udah. Kita cair aja. Nah, kenapa nih saya bilang panas? Karena sejak awal gitu di debat kemarin ya, itu udah terjadi serangan-serangan itu. Saya kasih contoh di pembukaannya Anies Baswedan udah mulai menyerang ya bisa dibilang Pak Prabowo ya, walaupun dia tidak mention. Anies Baswedan ini bilang bahwa ada menteri di pemerintahan Joko Widodo yang punya berhektar-hektar tanah. Tapi di sisi lain, ada tentara-tentara kita yang rumah dinas aja nggak punya. Waduh. Nah ini kan saya pikir ini sebagai suatu strategi menyerang ya. Benar. Dari Anies Baswedan kepada calonnya mungkin Prabowo maksudnya ya. Tapi kan dia tidak mention. Nah menurut Mas Alvin sebagai pengamat komunikasi, melihat hal tersebut, ini emang benar nggak sih ini sebagai sebuah serangan dan ini works nggak? Karena kan dia tidak mention. Apa orang tuh mengerti bahwa ini maksudnya adalah serangan kepada Prabowo? Iya, jadi benar-benar apa ya, kita di tahun baru tuh disuguhkan dengan sesuatu yang bisa dibilang ini panas, seru gitu ya. Ini memang debat capres debat yang ditonton banyak orang. Nah, jadi kalau ditanya apakah ini adalah sebuah strategi? Iya, saya bisa bilang ini adalah sebuah strategi. Dan strategi ini tuh memang dalam apa ya, banyak literatur, banyak riset, terutama dalam kajian komunikasi politik, itu memang dilakukan. Dan dilakukannya oleh siapa? Oleh para penantang. Nah, jadi apalagi narasi dari Capres 01 itu membawa perubahan, dan dia itu juga dalam posisinya, kalau bisa dibilang, memasuki debat ketiga itu, posisinya itu secara survei-survei elektabilitas itu belum terlihat ada lonjakan signifikan. Sehingga yang harus dilakukan adalah dengan menyerang, gitu. Jadi dia nothing tulus. Jadi buat apa dia bertahan? Enggak ada yang harus dipertahankan, dia serang. Jadi all out attack gitu. All out attack. Kemarin. Ini strateginya kalau dalam sepak bola nih udah defender, nggak ada defender, dia semua penyerang semua gitu. Apa namanya? Kalau dalam secara teoritis atau secara konseptualnya disebut sebagai social aggressiveness gitu. Jadi ini praktek social aggressiveness yang mana kalau kita bagi dalam secara klasifikasi ada 4 tipologi atau 4 klasifikasi. Yang pertama tuh secara verbal maupun non-verbal. Yang berikutnya secara direct maupun indirect. Nah, yang dilakukan pada saat debat kemarin oleh Capres 01 itu adalah direct verbal social aggressiveness. Jadi dia langsung dengan kata-katanya menyerang. Nah, ini gunanya apa? Untuk itu tadi, memancing emosi daripada penantang, rivalnya yang memang secara elektabilitasnya lagi tinggi. Dan kita bisa melihat kemarin Prabowo ketika pada saat penyampaian sesi pertama itu, visi misi atau program kerjanya, itu terlihat agak kehilangan arah tuh. Sempat dia harus memanage emosinya terlebih dahulu, karena apa? Dia itu lagi memimpin. Maksudnya secara perolehan elektabilitas, dia nggak boleh terlihat terlalu defensif atau terlihat langsung marah-marah. Itu akan meruntuhkan atau bahkan menghancurkan gemoy-gemoynya. Nah, jadi memang dipancing itu, sorry saya potong. Betul. Jadi yang dipancing itu adalah emosionalnya dari Prabowo supaya terpancing
emosinya gitu Iya. di debat, sehingga tidak bisa berpikir dengan baik mungkin gitu ya. Benar. Tapi kalau itu artinya mungkin works ya, dibagi untuk memancing emosional Prabowo. Benar. Karena memang agak sedikit kita lihat bisa nonton itu agak sedikit terpancing emosinya. Tapi apakah soal tanah ini itu tuh publik tuh paham bahwa yang diserang itu adalah Prabowo yang punya tanah berhektar-hektar, karena dia kan tidak mention. Nah, jadi apalagi gini ya, kalau di era digital gitu ya, di era di mana semua konten adalah artefak. Semua konten itu bisa di-recall kembali gitu ya. Nah, tentu publik akan tahu, maksud gini, publik itu mungkin tidak tahu secara inisiatif dirinya sendiri, tapi dia akan diterpa dengan berbagai konten-konten politik yang memang mengingatkan mereka kembali gitu, bahwa yang diserang ataupun yang disasar adalah Prabowo. Nah, berikutnya adalah begini, memang dalam prakteknya gitu ya, direct verbal social aggressiveness itu akan berupaya untuk tadi mengacaukan ritme yang mau dibangun oleh Prabowo. Sehingga apa? Sehingga dia kemarin kan akhirnya dalam posisi yang defensif aja. Gitu. Dia tidak dalam posisi yang bisa memantapkan narasinya. Bahkan kalau saya lihat upaya yang dilakukan oleh Prabowo adalah berusaha mencari sekutu dalam proses debat itu. Sekutunya adalah Mas Ganjar, ceritanya yang di tengah. Walaupun terakhir Mas Ganjar ikut mukulin ikut istilahnya gitu dikit lah. Nah, tapi yang patut saya garis bawahi di sini adalah begini. Taktik dari 01 adalah social aggressiveness. Sangat agresif lah narasi yang dilontarkan. Kalau 03 itu dalam kajian komunikasi politik disebut sebagai political clash. Jadi dua strategi berbeda. Oke. Nah, political clash itu berbicara pada fokusnya langsung pada data. Seperti yang ditunjukkan, Bapak, saya punya data, silakan panggil staf Bapak. Saya tidak kurang memahami istilahnya ya, minimum essential force, kalau misalnya atau data lain-lainnya itu adalah data, political clash. Tujuannya untuk itu, adu gagasan. Nah, dalam social aggressiveness yang dituju adalah bagaimana memancing emosi, merusak ritme, sehingga pesan yang tadinya sudah dipersiapkan mau disampaikan kepada publik itu kacau. Bubar. Gitu. Bubar. Ya. Gitu. Menarik. Oke. Saya coba ke Mas Yuda dulu. Nggak etis kalau kita nih, bukan Nalar TV, kalau kita cuma bahas serang-serangannya. Benar. Kita harus bahas substansi aja dulu, biar orang-orang yang penonton kita bernalar gitu ya. Siap. Nah, Mas Yuda, kita kan ngomongin tadi udah soal serangannya terkait dengan tentara gitu ya, tentara kita yang katanya nggak punya rumah dinas, sedangkan Menhannya punya tanah berhektar-hektar gitu. Nah, kan kayak ada ketimpangan gitu ya, pingin di narasinya mungkin ngelihat pada ketimpangan nih, Menhannya, bosnya, dan dulu juga berada di Angkatan Darat ya kalau saya tidak salah, Prabowo punya tanah berhektar-hektar, sedangkan banyak yang nggak punya rumah dinas gitu. Sebenarnya kalau Mas Yuda sendiri melihat kesejahteraan tentara hari ini gimana, Mas? Oke, nah yang pertama adalah bahwa kesejahteraan prajurit itu sebetulnya adalah bahasan yang dari dulu tuh sudah banyak dibahas di Komisi 1 ya. Jadi Komisi 1 itu punya namanya Panja ya, Panitia Kerja Rumah Dinas dan Panitia Kerja Kesejahteraan Prajurit. Jadi memang kalau saya perhatiin dari perkembangannya, itu dalam setiap rapat-rapat kerja dari panja-panja tersebut memang menempatkan perhatian utama pada gimana caranya prajurit itu satu sejahtera, maksudnya gaji, tunjangan kinerja, semua itu bisa pelan-pelan di-up gitu ya kan, sehingga kemudian amanat Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang kemudian personel TNI itu harus sejahtera, harus kemudian profesional, itu bisa dicapai gitu. Salah satunya kesejahteraan. Yang kedua adalah panitia kerja yang kemudian membahas tentang penyediaan rumah dinas. Memang problemnya kan hari ini kalau dilihat dari perkembangan yang muncul itu tentang pengadaan tanahnya ya, karena kan di Indonesia ini juga agak sedikit kompleks gitu. Jadi nggak semuanya tuh kemudian bisa dianggap sebagai tanahnya negara gitu kan. Tapi memang kalau kemudian dilihat dari apa yang kemudian muncul di debat kemarin, sebetulnya orang tuh udah tahu itu problem udah lama. Satu, ya, itu problem yang cukup kompleks dan memang sudah diupayakan oleh pemerintah dari mulai Pak Prabowo, terus kemudian Pak Marsikal Hadi, terus kemudian Pak Gatot, ya mundur ke belakang Pak Muldoko juga, itu kan persoalan-persoalan yang memang itu kan persoalan-persoalan memang sudah mau
mau diselesaikan gitu. Termasuk Pak Riamizard ya Menhan gitu kan. Terus kemudian mundur-mundur lagi gitu Pak Purnomo. Dulu itu pembahasannya di situ gitu. Gimana caranya kemudian bisa punya rumah dinas yang memadai gitu. Jadi si tentara ini atau TNI ini nggak perlu lagi pusing-pusing kontrak, nggak perlu lagi pusing-pusing nyari kos-kosan gitu kan, dan sebagainya. Jadi persoalan itu udah lama. Cuma memang ini pas banget momentumnya kalau memang tadi disebut sama Mas Silvanus ya. Emang pas momennya untuk kemudian memberikan tekanan di arah sana gitu. Karena ada situasi paradoks kan. Yang satu kesulitan nih mengadakan pengadaan tanah untuk rumah dinas, yang satu tanahnya banyak gitu. Akhirnya jadi alat untuk senjata politik gitu, senjata argumen gitu. Jadi saya pikir ya memang saya ngeliat itu aja sih peluang nomor satu ya. Paslon nomor satu untuk melihat itu ya sebagai bagian dari strategi mereka. Jadi emang Mas, kalau saya bisa sedikit rangkum, memang ini sebenarnya masalah yang kompleks dan betul. sudah lama. Cuman kebetulan aja nih ini pas momennya dan ada keadaan paradoks tadi. Nah, ngomongin soal sebagai senjata politik, Pak Anies ini nggak berhenti di situ menyerang Pak Prabowo. Yang paling viral itu soal ketika bertanya etik kepemimpinan gitu ya kan, etika kepemimpinan. Ini gimana nih? Maksudnya Anda pro terhadap etika tadi, tapi di satu sisi Anda menggandeng cawapres Anda yang terbukti melanggar etik gitu ya kan. Terus Pak Prabowo juga tadi seperti agak terpancing dengan menjawab bahwa soal dia jawab nggak pantas lah Prof Anda berbicara seperti itu gitu. Nah, ketika itu terjadi ternyata tren positif banyak loh kalau kita ngambil dari Indonesia indikator Indonesia ya. Indonesia Indikator itu ternyata positif trennya untuk Anies ketika melakukan serangan itu. Nah, Mas Alvin sendiri ngelihatnya gimana tuh, Mas? Iya, jadi yang namanya negative message itu akan lebih kena gitu. Pesan-pesan negatif itu akan lebih kena kepada publik. Apalagi itu disampaikan kepada tokoh yang memang sudah punya kesan yang senior gitu ya, negarawan ataupun bisa dibilang bagian elit yang sudah bisa dibilang hampir 4 pemilu bahkan itu selalu menghiasi Indonesia, politik Indonesia gitu. Nah, jadi ini akan membawa apa ya? Membawa suatu arah gitu. Menarik perhatian dan patut digarisbawahi juga bahwa dalam debat itu yang harus diperhatikan adalah mereka ini berupaya Anies itu berupaya untuk menjadikan debat sebagai panggung reality show sebenarnya. Dan ini sah-sah saja karena ini yang juga dilakukan oleh debat-debat di Amerika Serikat juga. Misalnya, kalau parahnya kalau di Amerika Serikat itu sampai name calling gitu ya. Misalnya kalau Donald Trump ya kita memang sebagai contoh agak ekstrim ya. Donald Trump itu Joe Biden waktu yang Pilpres 2020 dia manggilnya apa? Sleepyhead Joe. Jadi kayak karena tua ya dipanggil Sleepyhead Joe. 2016 itu di Hillary Clinton itu dia nyebutnya Crook Hillary. Sorry agak silap lidah dikit. Crook Hillary. Karena apa? Dianggap juga punya pengalaman yang kuat gitu dalam memimpin. Nah, ini sebenarnya pesan-pesan negatif itu kena dan itu menarik perhatian besar. Kenapa? Di panggung debat kalau hanya gini, publik ketika nonton panggung debat mereka sebenarnya yang dicari itu bukan poin-poin atau ide gagasannya aja, tapi juga drama politiknya, show-nya. Sehingga saya bilang Anies memanfaatkan momentum terutama pada saat dia masih belum secara elektabilitasnya tinggi, dia bikin ini menjadi sebuah panggung reality show. Di mana dia menjadi karakter utamanya, main karakternya. Ibaratnya kalau saya analogikan sebagai sebuah bulu tangkis gitu ya, gerakan-gerakan bulu tangkis. Pertama itu langsung di-smash. Pertanyaan berikutnya dengan pertanyaan etik itu di drop shot dulu, dibalikin baru di-smash. Bagaimana pendapat Bapak tentang etika? Oh iya, saya setuju etik itu penting bagi pemimpin. Loh kok Bapak begini? Nah, jadi di drop shot dulu, Prabowo harus kayak ambil bola depan net, tahu-tahu di-smash. Nah, jadi ini kan sebenarnya itu tadi publik akan langsung matanya ke situ. Nah, yang parahnya adalah reaksi Prabowo setelah debat. Nah, jadi kalau diperhatikan terutama yang baru-baru ini atau hari ini saya lupa, Prabowo itu merespon dengan kata-kata yang menurut saya kurang pantas. Nggak mau salaman itu. Bukan cuma bukan tidak mau salaman, tapi dengan ini.
mohon maaf mungkin bisa disensor penyebutan kata dia tolol atau pintar sih, kayak gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya lagi-lagi strategi Anies kena nih jadinya nih. Prabowo kemakan. Kenapa? Mulai runtuh sedikit. Citra gemoynya. Inilah yang disebut dalam komunikasi politik sebagai indirect verbal social aggressiveness. Loh, sebagai orang yang memimpin, dia harusnya mengedepankan politeness. Ya sudah, saya diserang, saya akan menunjukkan kedewasaan berpolitik. Tapi kepancing emosi dari endasmu etik, kemudian dari itu tadi yang pengucapan, menurut saya kata yang kurang pantas. Nah, runtuhlah gemoy-gemoynya ini. Takutnya 02 jadi terjebak. Gitu. Nah, pada saat debat kemarin juga kalau kita merefleksikan debat kemarin, sebenarnya ada juga meme yang viral gitu ya. Kalau banyak beredar di kalangan publik adalah Sule ceritanya lagi kayak memberikan kultum, di belakang ada 2 orang yang lagi ribut-ribut kecil gitu. Agak di blur. Nah, itulah yang tergambarkan kemarin. Kenapa akhirnya 03 atau Ganjar juga mau ikutan gelut atau ikutan dalam drama politik debat kemarin. Masuk ke arena gitu. Iya. Karena dia nggak mau di pinggir lapangan doang nih. Cuma saya sepakat sama Pak Ganjar, senyum. Saya ini loh dikira mau menjadi sekutu atau bagaimana. Makanya langsung dia berubah strategi kan agak lebih neken. Kurang lebih begitu. Nah, tapi menarik nih soal menarik emosinya Pak Prabowo itu. Mungkin kalau saya lihat di debat yang pertama ketika Pak Prabowo itu, emang mungkin timnya udah ngasih tahu ya, Pak, jangan emosi lah Pak gitu. Kalau Bapak emosi, Papa joget aja gitu. Keluar tuh joget-joget tuh yang di pertama tuh di emosi Pak Anies gitu ya kan, masih head. Nah, kalau yang di kedua nih nggak keluar, headnya nggak keluar nih. Jadi kayak udah timnya udah pusing kali ya. Wah, marah nih kayaknya Pak Prabowo nih. Nah, saya mau ke Mas Yuda. Kita bahas soal substansi lagi. Jadi sebenarnya yang riuh sebelum debat itu adalah soal pembelian alutsista bekas. Itu udah 01, 03 udah mulai banyak yang membanjiri media sosial tentang mengkritisi kebijakan dari Menhan Prabowo yang Capres 02 terkait pembelian alutsista. Tapi ketika debat kemarin itu kayaknya kurang keluar gitu ya. Maksudnya lebih yang etik tadi itu yang lebih rame. Nah, kita mau bicara soal pembelian alutsista bekas gitu ya. Nah, sebenarnya masalah nggak sih sebenarnya beli alutsista? Mungkin publik mikir, aduh beli barang bekas, kita buat bertahan loh ini, buat perang loh ini kalau terjadi kondisi perang, masa pakai barang bekas gitu? Mungkin masih ada yang kurang paham nih soal argumen-argumen pembelian barang bekas. Dan menurut Mas sendiri gimana soal pembelian alutsista bekas ini? Oke, kalau dari saya ya pembelian alutsista itu problematik ya. Problematik karena pertama, kita tuh udah punya program di tahun 2009 ya, ada Renstra 2009 sampai 2014. Itu namanya Renstra atau Rencana Strategis Minimum Essential Force. Nah, itu dibagi dari Renstra 1, Renstra 2 sampai kemudian Renstra 3 yang harusnya udah tercapai di 2024 100% targetnya. Nah, problemnya adalah pada saat penyusunan Renstra itu pembangunan kekuatan pokok minimum TNI itu adalah pembangunan kapabilitas militer, tetapi di dalamnya itu tidak ada tuh skenario atau skema untuk pembelian alat bekas. Semuanya itu harus mencapai standar kekuatan pokok minimum untuk dianggap sebagai sebuah pertahanan yang kredibel sampai di 2024 sebetulnya. Nah, memang dalam perjalanannya kalau kita lihat ke belakang, siapa sih Menhan yang nggak beli barang bekas? Prabowo beli, Demizat beli. Sebelum-sebelumnya juga pada beli gitu kan. Cuma problemnya adalah pada saat kemudian Pak Prabowo ini jadi Menhan kan, publik itu ekspektasinya tinggi tuh. Bahwa kemudian dia akan jadi salah satu Menhan yang kemudian punya legacy gitu terhadap pembangunan terutama sistem persenjataan. Walaupun saya juga sadar bahwa situasi COVID itu nggak bisa dihindarin. Betul. Semua anggaran itu refocusing. Ya. Nah, tapi saya sependapat sama Mas Alvin nih Mas Silvanus ya, karena gini, dalam situasi serangan itu orang tuh nggak bisa berpikir secara sehat, gitu kan? Dia nggak mungkin bisa ngeluarin argumen itu. Refocusing anggaran sekian persen nggak mungkin kepikiran. Nggak mungkin. Ya. Walaupun sempat terucap bahwa walaupun dia refocusing anggaran, tapi kan nggak tahu berapa persen. Jadi kan kalau saya jadi Pak Prabowo, saya kan bilang nggak bisa karena refocusing anggaran sekian persen Pak. Gitu. Ini menyulitkan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Jadi saya nggak perlu bilang ini rahasia, nggak perlu gitu kan. Tapi saya bisa bilang bahwa refocusing 3 tahun sekian persen, gitu kan. Ada kemudian misalnya
optimalisasi anggaran, tapi kemudian lagi-lagi kebijakan pemerintah itu adalah mengalihkan untuk dana kesehatan misalnya selama 3 tahun. Nah itu kan cukup besar ya refocusing 3 tahun itu gitu. Jadi selalu ada argumen untuk bisa menjelaskan kenapa ini nggak tercapai dan apa yang sudah dicapai misalnya. Gitu. Yang sudah dicapai mungkin Pak Prabowo bisa bilang bahwa itu pembeliannya Rafale jalan. Kan bisa aja kayak begitu, 24 pesawat tempur. Ya kan, yang akan datang dalam waktu dekat. Itu kan sebuah usaha juga dari Pak Prabowo pada saat ini gitu. Coba hal-hal lainnya ya mungkin karena itu ya, saya juga kemudian kemarin bukan hanya Miraj yang kemarin buat 2005 itu ya, 205 Jakarta bukan, cuma ada lagi tuh kayak misalnya beberapa frigate dan corvette gitu dari Italia yang kemudian juga mau direncanakan untuk pembelian bekas, tapi itu masih ditinjau, jadi itu harus dipertanyakan lagi. Tetapi Mas, debat semalam itu akhirnya memunculkan diskursus di tengah publik. Apa iya pertahanan itu rahasia? Nah, itu menarik. Itu pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Apa iya pertahanan rahasia? Terus apa iya kemudian kita harus beli pesawat bekas, orang kita nggak butuh kok? Karena ada argumen begini, Pak. Kayak kata Pak Prabowo bilang, waktu kita mau merebut Papua, Irian Barat dulu ya, pesawat kita bekas semua. Oh iya. Kapal-kapal perang kita bekas semua, bekasnya di Soviet. Yang penting adalah usia pakai, bukan bekas atau nggak bekas. Masih berfungsi dengan baik tidak? Oke, gitu. Tapi yang sekarang itu harus dipikirkan adalah pada situasi saat ini, di mana kemudian teknologi itu berkembang dengan sangat cepat karena pesawat-pesawat tempur modern, kapal-kapal perang modern, ya atau kapal-kapal patroli modern itu kemudian sistemnya terintegrasi dengan sistem-sistem sifatnya digital gitu. Itu harus kemudian tetap update. Nah ini problem nih sampai saat ini gitu, bahwa belum kita bicara tentang yang lebih cukup ini ya, yang cukup krusial tentang interoperabilitas alutsista misalnya. Itu juga jadi PR lagi gitu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian membuat sebetulnya yang ditunggu-tunggu adalah Pak Menhan bisa ngasih penjelasan pada publik. Karena itu kementeriannya dia gitu kan. Jadi itu urusan alutsista dia tahu harusnya gitu. Tapi kayaknya ini efektif serangan pertamanya Anies Baswedan. Runtuh itu. Jadi kalau tadi dibilang bahwa soal strateginya Anies itu bisa meruntuhin mentalnya Pak Prabowo mungkin ya, memancing emosi gitu ya. Saya mau ke Mas Alvin bilang begini kali ya. Apa strateginya Anies ini memang membuyarkan apa yang ada di calon-calon lain gitu ya. Karena bagi saya sendiri ketika saya nonton debat itu karena tadi riuh itu tuh yang soal pembelian barang bekas itu akan jadi headline gitu. Betul. Itu akan jadi serangan-serangan, tapi justru yang lain ini kan. Apa itu bagian dari strateginya Anies untuk meruntuhkan? Jadi kayak mungkin bagi 03 atau 02 udah mempersiapkan soal pembelian barang bekas nih. Yang keluar soal etik gitu. Iya. Gimana Mas? Jadi saya yakin ini memang udah strategi taktis. Selama gini, istilahnya kalau social aggressiveness itu yang dilakukan oleh Mas Anies itu mungkin hanya bisa dilakukan 1 atau 2 kali maksimal. Kalau lebih dari itu, ini kan sisa debat ada 2 kali lagi ya, kalau saya nggak salah ya. Paling hanya bisa dilakukan 1 kali lagi. Di sisa debat terakhir, dia udah nggak bisa pakai. Harusnya tidak dipakai, menurut saya. Kenapa? Kalau dipakai terus-menerus, itu akan backfire. Backfire kenapa? Karena seolah-olah dia hanya bisa mengkritisi, tapi tidak memberikan program kerja. Lu ngapain ngurusin orang, istilahnya gitu. Ngurusin dia mulu. Emang ada dendam pribadi. Nah, jadinya nanti malah backfire ke pasangan 01 gitu. Nah, kemudian yang patut patut kita fokuskan juga, kita soroti adalah begini. Anies ini dia yang mengeluarkan pertama kali kalau nggak salah pertanyaan tentang pesawat bekas itu ya. Nah, diksi bekas itu juga sebenarnya tendensius. Prabowo juga terjebak masuk ke dalamnya gitu. Kenapa? Padahal dia sudah sudah bisa membela diri dengan menyatakan tadi yang Mas Yuda sampaikan, usia pakai atau masa pakai. Kenapa dia harus menggunakan diksi bekas? Bekas lagi-lagi itu adalah negatif. Maknanya, konotasinya itu negatif. Yang bekas tuh usang, yang bekas tuh. Jadi ada sebuah pemaknaan atau interpretasi publik itu akan negatif. Sehingga gitu ya, Prabowo di sini mau nggak mau jadi masuk ke dalam kubang pesan-pesan negatif itu. Dia jadi kayak harus bertarung melepaskan diri. Padahal tadi benar, kalau dia istilahnya dia punya bisa setiap sesi itu kan ada jedanya. Dia bisa recovery dulu mental state-nya dia, kemudian bilang
pertanyaan gini, dalam debat sebenarnya kita bisa dalam komunikasi publik kita bisa melakukan yang namanya bridging to our ideas. Nah, oke, saya akan jawab pertanyaan itu, tapi saya akan address ini dulu. Nah, ini yang taktik yang sering dipakai sama PR, political PR sering begitulah. Nah, dia bisa bridging dengan tadi misalnya, yang sudah misalnya rumah TNI yang sudah kami lakukan, kami sudah membangun sekian rumah TNI. Baru dia ngejawab. Itu kan hanya butuh sekitar 10 detik misalnya. Nah, ini karena apa? Recovery mental state-nya dari Prabowo ini menurut saya agak cukup lama. Gitu. Nah, di dalam debat berikutnya, saya yakin kan debat cawapres dulu ya. Kalau saya cawapres. Nah, debat cawapres dulu. Jadi Prabowo masih ada ruang. Nah, ini harus bersiap-siap nih, Gibran. Gibran itu tidak boleh termakan dalam hasil debat sebelumnya. Dia tidak boleh terjebak juga dalam itu tadi, mengedepankan agresif. Pesan-pesan agresif yang nyerang 0103. Nah, itu. Dia termakan, dia masuk dalam strateginya 01. Oke. Saya mau ke Mas Yuda ya. Gimana? Mas Yuda, Ganjar tiba-tiba masuk di akhir-akhir pertempuran dengan bilang bahwa memaparkanlah beberapa data yang ngelihat bahwa pertahanan kita nih datanya menurun gitu ya. Sebenarnya apa iya gitu? Pertahanan kita di era Prabowo ini melemah gitu. Iya, itu kan data itu banyak ya. Yang kemudian dibaca itu adalah yang sering muncul ya, Global Power Index, GPI. Terus Lowy Institute tuh baru ngeluarin lagi, tapi dia indeks kan. Jadi munculnya tuh angkanya bukan sekian persen atau sekian ratus ribu dan sebagainya. Rating, ya? Iya, jadi karena indeks dia jadinya rating gitu. Terus kemudian yang kemarin itu ya Ganjar juga mengutip informasi lain. Nah, buat saya data-data itu sah saja melihat tentang pemetaan masing-masing kekuatan. Misalnya saja kalau kemudian kita mau cari lebih lanjut, itu ada Stockholm International Peace Research Institute namanya. Nah, itu dia punya dataset atau database bisa di-download tentang anggaran pertahanan, tentang military acquisition misalnya, atau akuisisi senjata misalnya. Data itu punya. Jadi dia tuh mengeluarkan apa yang disebut sebagai military balance. Isinya itu, military balance itu adalah pembangunan kekuatan tempur suatu negara gitu. Jadi nggak rahasia sebetulnya, karena ya, SIPRI juga punya data itu gitu. Jadi, nah untuk pemeringkatan semua tuh punya sisi pandang masing-masing ya. Kayak Lowy mungkin punya sisi pandang masing-masing. Kayak Global Power Index misalnya juga punya sisi pandang masing-masing. Kayak misalnya saya kasih contoh Global Power Index, itu Global Firepower Index itu dia lihatnya dari misalnya distribusi jumlah personil TNI. Lalu jumlah secara kuantitatif ya, berapa jumlah tank, berapa jumlah kapal selam, berapa jumlah kapal perang, berapa pesawat tempur. That's it, udah gitu. Berapa pas cadangan. Tapi yang di Lowy Institute, dia ngitungnya detail tuh. Kualitinya seberapa, terus kemudian mungkin yang dihitung lagi sama dia adalah potensi interoperability-nya, kesediaannya sekian gitu loh. Jadi logistiknya juga dihitung, apakah kemudian dalam pembangunan postur itu logistiknya memadai apa enggak. Jadi kan beda lagi. Jadi variabel melihat setiap riset atau setiap kajian melihat itu tuh variabelnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau saya jadi Pak nomor 2, saya bilang itu data mereka, bukan data kita. Saya kan bilang, karena data kita tuh beda. Karena yang dimaksud dengan kekuatan itu ini kan bisa, tapi karena memang udah situasi itu udah nggak ini gitu kan. Tapi memang sebenarnya ada data-data yang tidak boleh dibuka, itu emang ada. Setahu saya, Masnya mau tahu data apa misalnya tentang pertahanan? Anggaran pertahanan, datanya terbuka. Di dalam nota keuangan negara itu datanya ada, bisa diakses. Unit operasinya sekian persen atau sekian triliun, dapatnya dari sekian ratus triliun itu ada. Terus ini yang menarik kayak Indonesia tuh punya 2 kali sebelum Pak Menhannya Prabowo itu ada Pak Menhan Remizard dan Pak Menhan Purnomo ya. Dan mereka tuh nyusun buku tentang buku putih pertahanan di 2008 dan buku putih pertahanan di 2014. Nah, di eranya Pak Prabowo itu nggak muncul sama sekali. Buku putih itu. Buku putih itu nggak muncul sama sekali dalam 10 tahun, mungkin dari 2019 ke 2024 ini ya, maaf ya. Itu juga nggak muncul buku putih pertahanan itu. Padahal itu ditunggu-tunggu sebetulnya.
Itu yang paling ditunggu sama orang, buku putih pertahanan. Karena itu menggambarkan gimana Indonesia itu mengkonseptualisasikan tentang persepsi ancaman dan proyeksi postur pertahanan yang akan dibangun. Gitu. Jadi itu bukan rahasia sebetulnya. Makanya kenapa kalau dilihat itu buku putih pertahanan itu isinya satu, skenario ancaman kayak apa. Terus potensi pertahanan kayak apa, postur pertahanan kayak apa, terus kemudian kerjasama internasional yang mau dibangun proyeksinya apa gitu. Dan itu nggak ada yang rahasia. Nah, pemerintah punya yang disebut sebagai Kebijakan Umum Pertahanan Negara atau Jakumhanek 2020 sampai 2024. Saya, kalau jadi kemarin debat, semua pertanyaan mereka, saya cuma tinggal baca Jakumhaneknya. Jawabannya dari situ semua. Okay, Kebijakan Umum Pertahanan Negara itu Kebijakan Umum Pertahanan Negara itu ada yang per 5 tahun, ada yang Kebijakan Pertahanan Negara per tahun. Nah, jadi itu. Berarti ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek gitu ya. Berarti disampaikan 01 juga nggak perlu bikin pemetaan gitu, udah nggak perlu ya? Nggak perlu. Jakumhaneknya udah jelas. Jakumhanek itu menceritakan tentang kita tuh negara dengan karakteristik ini, ancamannya ini, postur yang mau dibangun ini, postur yang sesuai pertahanan kita tuh seperti ini, kita membutuhkan ini. Jadi itu. Iya, menarik. Berarti memang mungkin karena tadi ya, balik lagi ya, ke situasi emosionalnya tadi yang membuat Prabowo sebenarnya tidak bisa berpikir jernih, padahal kalau misalnya dia dalam keadaan normal, mungkin dia bisa menjawab dengan baik gitu ya. Makanya Prabowo ngajakin yang ngopi di luar aja. Di sini saya emosi, kalau di luar saya nggak emosi gitu. Kalau ngopi kan jadi lebih slow gitu ya kan. Nah, saya mau ke Mas Alvin kalau gitu ya. Soal, tadi Mas Alvin juga udah sempat singgung gitu, Ganjar nggak mau jadi penonton ikutan untuk masuk ke arena pertempuran dan terakhir cukup menghantam Pak Prabowo gitu ya di akhir-akhir. Nah, saya mau bertanya kenapa Pak Ganjar itu malah terakhir baru masuk gitu di arena pertempuran dan ikut ke Pak Prabowo, nyerang ke Prabowo. Kalau asumsi saya begini ya, kalau kita lihat elektabilitas hari ini kan Prabowo itu sekitar 40-an% ya, nyaris ke 50 gitu ya. Dan kalau dia, anggaplah kita akan terjadi 2 putaran, maka seharusnya yang dia hajar itu adalah Anies. Kenapa? Karena supaya dia mengamankan posisi dia peringkat 2, biar masuk ke putaran kedua. Tapi yang dihantam justru Prabowo. Gimana Mas Alvin ngeliatnya? Iya, jadi kalau ini kan istilahnya mungkin bahasa jalanan, ngecak juga lah ya. Ngecak juga gitu. Kalau tadi pertanyaannya Mas Ahmad terakhir mungkin gini, kalau dia nyerang yang 01 gitu ya, pada akhirnya misalnya masuk putaran kedua nih, 2/3 misalnya gitu ya, skema simulasi 2 dan 3 masuk putaran kedua. Nah, suara yang dari yang nggak masuk, harusnya masuk ke 03 maunya dong. Makanya dia nggak nyerang. Dia lebih baik istilahnya tuh menggerus yang udah mapan gitu. Dan memang dalam semua kajian yang digerus itu yang mapan secara elektabilitasnya. Yang menjadi sasaran tuh yang mapan gitu. Nah, ini kenapa baru terakhir-terakhir kalau ditanya seperti itu, menurut saya Ganjar itu di awal itu dia berusaha melakukan yang namanya political clash in debate gitu. Political clash in presidential debate. Jadi dia maunya adu data, adu argumentasi soal kebijakan. Yang dia persiapkan itu. Loh, ternyata ada yang memulai ini tadi, ritmenya itu dijadikan ritme agresif yang memancing emosi. Nah, sehingga dia harus tahu kapan masuknya. Nah, pada saat sesi yang langsung tanya jawab antara capres, itu dia masuk. Kalau dia nggak masuk di situ, akan terlambat, kehilangan momentum bahasanya. Nah, itu. Nah, kalau dari saya melihatnya yang terakhir mungkin saya bisa sampaikan gini. Di sini 02 ini dalam pinch, dia dalam kondisi yang tersudutkan, sehingga itu tadi saya nggak tahu gerakannya ini organik atau enggak, tapi ada yang viral yang beberapa Gen Z yang nonton debat tuh nangis-nangis dan itu viral kan. Nah, menurut saya ini adalah salah satu upaya untuk memposisikan dia sebagai victim supaya citra gemoynya tidak hilang. Oke. Timnya baru bekerja lagi setelah itu. Mungkin baru bekerja lagi, tapi itu bisa saja organik ya. Organik tapi itu didorong agar bisa viral. Misalnya begitu. Oke, menarik. Oke, ini karena waktunya udah 30 menit lebih, jadi kita mau masuk ke sesi terakhir. Nah, saya ingin nanya ke Mas Yuda dan Mas Alvin. Nah, bagaimana penilaian terhadap penampilan dari capres-capres ini? Jadi nanti misalnya saya sebut Anies Baswedan, nah Mas Alvin bisa jawab dari
penampilan dari 0 sampai 10 nilainya. 10 paling bagus, 0 paling buruk gitu ya. Untuk komunikasinya, untuk substansinya nanti Mas Yuda. Mungkin saya mulai dari Mas Alvin ya. Oke. Saya sebut dari 01. Anies Baswedan, nilainya berapa untuk komunikasi politiknya dari 0 sampai 10? Komunikasi politik aja ya, instrumennya ya. Iya. Dari saya bisa bilang kemarin 8, memanfaatkan momentum. 8. Oke, kalau 8. Prabowo? Kalau Prabowo karena kepancing emosi, saya samalah kayak Ganjar, harga pas lah 5 lah. 5. Kalau Ganjar? Kalau Ganjar bagi saya dia 7. 7. Berarti peringkat pemenangnya kalau untuk komunikasi politik berarti Anies ya. Kemarin Anies. 8, peringkat 2-nya Ganjar, lalu Prabowo 5. Tapi ada instrumen lainnya ya. Ya, ini kan dari segi komunikasi politik nih. Memanfaatkan momentum komunikasi politiknya itu. Nah, rapotnya nanti kita rangkum sama Mas Yuda deh nilainya. Mas Yuda, Anies Baswedan secara substansi dari debat kemarin, nilainya berapa? 0 sampai 10. 6. 6. Anies Baswedan. Kalau Prabowo? 5. 6, 5. Wah, nilainya agak pas juga ya. Kalau ujian udah remet semua nih. Sama terakhir berarti Ganjar. 6. 6. Remet semua berarti. Iya, SKBM-nya diturunin. Salah tulisannya diturunin. Karena ya kemarin jujur ya, karena topiknya sayang banget itu nggak muncul HI-nya tuh nggak muncul ya. Hubungan internasional tuh nggak begitu muncul. Gitu. Ya. Jadi memang lebih banyak dominan di isu pertahanan dan sebagainya gitu. Padahal kalau isunya muncul, saya juga tertarik misalnya Pak Prabowo akan jelasin soal dia sebagai ketua ADMM misalnya gitu. Itu kan nggak keluar ya. Itu pertemuan Menhan di Asia Tenggara gitu. Bahkan ada ADMM plus yang udah ada negara-negara temannya kayak di New Zealand, India gitu setahu saya. Oke. Ini menarik ya perbincangan kita siang hari ini, kita tappingnya siang. Kalau kalian nontonnya malam ya malam berarti kita sambil bobo. Menarik ini ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana menilai dari penampilan para capres kemarin? Komen di kolom komentar nilainya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.